Universitas Tarumanegara, Cranbrook Academy of Art, University of Michigan, Hong Kong University, Golden Institute, Center for Conflict, Ruang Rupa, dan Rujak Pusat Studi Perkotaan. Dan selanjutnya ada Pak Robin Hartanto yang merupakan moderator pada acara kita hari ini. Beliau telah menjalani studi arsitekturnya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Beliau bekerja sebagai arsitektur junior di Avianti Anna Studio dalam mengembangkan desain dan meneliti arsitektur pada Februari 2012 sampai dengan Juli 2012. Untuk para pembicara, sekarang dipersilakan untuk mengisi acara. Kalau itu saja akan saya serahkan kepada yang moderator. Bicaranya sini dulu. Saya sendiri. Silakan. Mas Farid, Pak Budi dan Pak Devi. Ini yang paling penting. Gimana tuh? Salah satu pemateri nanti akan muncul di tengah-tengah. Jadi jangan kaget. Itu kejutan disiapkan. Nah, saya ingat setahun lalu itu Jakarta Arsitektur Triennale tahun 2012 kemarin membuat acara dengan tema arsitektur untuk semua. Arsitek untuk semua, arsitek for all, kalau saya bahasa Inggris. Entah betul atau enggak, acara UI sendiri yang hari ini mengangkat tema arsitektur for everyone. Gitu. Saya melihat ada sedikit kemiripan, walaupun sebenarnya beda gitu. Kita bisa menarik perbedaan dari situ gitu. Ketika bicara arsitektur untuk semua, kita bicara soal subjek arsiteknya, relasinya dengan semua, dengan siapapun yang menggunakan karyanya. Di sini ada perbedaan ketika mahasiswa-mahasiswa ini mengangkat tema arsitektur untuk everyone, yang ditekankan bukanlah relasi antara arsitek dan penggunanya, tapi bagaimana desain itu sendiri berhubungan dengan penggunanya. Tapi kemiripannya adalah bahwa pengguna diangkat sebagai sesuatu yang penting di sini, di arsitektur ini. Nah, saya melihat bukan sebagai sesuatu yang bukan sebagai sesuatu yang wah gitu, tapi ini mungkin sebagai sesuatu yang mestinya tapi sering kita lupakan dalam pandangan itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama akan saya ajukan kepada Pak Budi sebagai praktisi. Sebenarnya apa aja sih aspek dari subjek pengguna yang perlu kita pertimbangkan dalam rancangan? Sebenarnya pertanyaan yang cukup mendasar ya, aspek dari pengguna yang dipertimbangkan. Terutama kalau kita merancang rumah, menurut saya rumah itu satu proyek yang paling sulit di arsitektur. Jadi kalau kita bisa menaklukkan rumah untuk taman publik itu lebih gampang, karena ini menyangkut individu. Keluarga. Jadi pertama adalah bahwa biasanya satu rumah mereka memiliki brief tersendiri, dan yang utama adalah apakah mereka tipe yang introvert atau extrovert. Jadi sebenarnya ketika berdiskusi dengan mereka, saya itu berperan seperti psikolog ya, mencoba memahami mereka. Ini akan pengaruhnya ke desain. Kalau dia introvert, biasanya dia tidak ingin terlalu terlihat oleh publik, sehingga nanti ekspresi desainnya bisa saja lebih tertutup, tapi lebih terbuka ke dalam dan seterusnya. Ini juga menyangkut nanti ke depannya, mungkin dia tidak mau publikasi sama sekali, tidak bisa di gambarnya tidak bisa keluar.
Kalau di zaman Mesir dulu, kalau sudah sosial media desain itu seperti digantung supaya tidak tahu ruang-ruang rahasia gimana. Jadi ini lalu kemudian tentang hobi dan kegemaran. Jadi teman-teman memang dua individu memiliki hobi yang ada berbeda. Nah, berbeda, bertentangan dan seterusnya. Nah, kadang-kadang arsitek menjadi penengah untuk mana yang harus digunakan dan seterusnya. Pegangnya. Nah, terus kemudian biasanya kalau di rumah, apakah ada pengurangan? Biasanya untuk teman-teman di Asia, kadang-kadang dia memberikan satu space untuk orang tuanya, atau dia punya anak. Jadi berarti kita ada aspek elderly dan anak di bawah 5 tahun. Biasanya mungkin selain ada tangga, mungkin kita juga menyiapkan lift atau ramp. Nah, itu salah satu solusi-solusi yang biasanya keluar setelah ada brief yang dasar. Jadi penting sekali untuk mengerti bahwa pengguna dasarnya siapa, terus kemudian siapa saja yang ada di dalamnya. Dan itu akan sangat menentukan program yang utama. Jadi kita tidak bisa berekspresi sampai gila. Anda boleh segila Sahadin atau segila Sufisme itu boleh. Cuman pada dasarnya seluruh kebutuhan dari pemilik itu harus tercapai dulu. Dia perlu kamar, rasa seberapa. Nah, feeling soal kamar dan ruang itu masing-masing orang punya persepsi yang berbeda. Itu penting sekali harus dipahami tentang persepsi kamar, karena persepsi ruang pribadi bagi seorang pria dan wanita juga berbeda-beda. Ada yang suka sekali gelap, ada yang suka sekali terang. Terus kemudian memang tadi Pak Pun menjelaskan soal bagaimana seorang ibu mendominasi rumah. Itu memang saya juga belajar dari pengalaman. Kalau dapurnya udah dikunci, udah aman. Jadi intinya, si ibu, kalau ini suami istri ibunya pengen dapurnya seperti apa, udah kita berhasil menemukan, udah selesai. Yang lainnya mudah sekali untuk dilanjut. Jadi intinya kalau pas dari pengalaman saya, kalau ada proyek rumah, kita udah miliki awalnya, kalau kita udah berhasil menaklukkan istrinya, udah berarti proyeknya udah pasti berhasil. Pertama, mungkin kalau Robin nanya saya, pembacaan Architecture for Everyone di sini, saya ngebacanya beda dari Robin. Everyone-nya kan one-nya berbeda. Saya melihatnya lebih bahwa yang ingin dicapai oleh acara ini sebenarnya adalah siapapun bisa melakukan arsitektur berdasarkan kebutuhan masing-masing. Jadi bukan mempertanyakan, mungkin ini pembacaan saya, mempertanyakan agensi arsitektur sekarang. Dan itu jadinya buat saya menarik. Masalah pengguna, cerita saya mungkin yang paling lucu berangkat dari Mas Budi. Saya pernah nyoba untuk waktu ditanya sama orang tua saya ngedesainin rumah mereka. Saya nyoba dan saya akhirnya mundur teratur karena susah mendesainin orang tua. Bagaimanapun saya masih anaknya, segala argumentasi entah terus. Cuman dapur yang make itu bukan ibu saya yang pasti. Ibu saya jarang masak, bapak saya yang masak. Dan kebanyakan
kadang-kadang, kebanyakan membantu. Jadi akhirnya saya berdebat panjang untuk bahwa nggak perlu ada dapur bersih, dapur kotor buat apa, buat orang kagak pernah dipakai. Dapur bersihnya nggak pernah dipakai. Jadi dapur yang proper itu langsung semuanya, karena mama juga nggak akan pernah pakai. Salah satu argumen yang begitulah yang membuat saya akhirnya daripada saya ribut, mendingan saya lepasin kerjaan ini. Jadi kalau saya tension antara yang akan menggunakan imajinasi mereka dan imajinasi kita bagaimana mereka akan memakai, tentunya itu bisa jadi pinter-pinternya untuk bisa jadi konstruktif atau malah bisa jadi menghancurkan. Pertanyaan masih sama ya, mengenai aspek guna. Saya pikir kalau mau menanggapi dengan jawaban yang mendasar sih, rasanya Pak Gun tadi sudah menjabarkan panjang lebar ya, bagaimana menjawab itu. Bahwa pada dasarnya seorang arsitek harus memahami siapa yang menggunakan ruang tersebut. Dengan apa yang dipahami sebenarnya oleh arsitek adalah bagaimana agar arsitek mampu membentuk ruang yang dibutuhkan, ruang terbentuk dan apa ruang yang dibutuhkan. Dan itu bisa ada, yaitu kompresitasi di situ, karena jelas tugas arsitek yang paling atau sebuah kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang arsitek adalah mampu mentranslasi sesuatu yang abstrak. Itu kan abstrak, kan bagaimana seorang menghuni dengan apa saja yang dia lakukan, dia butuhkan, entah itu sifatnya bisa diukur atau tidak, gitu ya, sifatnya kualitatif gitu ya, entah bagaimana dimaknai ruang dan segala macam. Lalu itu harus bisa diterjemahkan gitu ya, menjadi sesuatu yang sifatnya juga bisa dibangun. Itu pasti suatu kompetensi yang mendasar dan yang sangat kompleks. Beberapa hal praktis tadi mungkin Pak Budi sudah menyinggung, misalnya mengenai programming, kebiasaan. Bagaimana kemudian kebiasaan tersebut harus bisa dipahami, artinya bagaimana dia kebiasaan tersebut kemudian bergerak atau terwujud dalam ruang-ruang, itu harus bisa dipetakan gitu, agar bisa diterjemahkan ke dalam ruang terbangun berikutnya yang akan dirancang atau direncanakan berikutnya. Nah, masalahnya adalah sebenarnya yang tadi Pak bilang gitu ya, pada saat kita kemudian bergerak dari cerita ruang yang sifatnya lebih eksklusif menjadi sesuatu yang lebih inklusif. Kalau rumah tinggal memang benar kompleks, gitu. Tapi ada sedikit tanda kutip kemudahannya gitu. Kenapa? Karena penggunanya jelas, spesifik, orang itu gitu ya, keluarga itu, yang dipetakan jelas ya. Dan pada saat yang kita bicarakan ruang itu membesar skalanya dan menjadi lebih inklusif ya, seperti ruang publik atau bangunan publik, mungkin ini menjadi jauh lebih kompleks. Karena siapa yang kita baca kita udah nggak tahu. Bukan nggak tahu, mungkin lebih kompleks gitu, lebih besar jumlahnya. Kemungkinan terjadinya suatu generalisasi jadi semakin besar ya, pada waktu kita memetakan ruang yang sifatnya eksklusif pun seperti sebuah keluarga saja sebenarnya sudah pasti terjadi generalisasi. Nah, pada saat di besar di ruang publik yang menggunakan sudah lebih dari 5 orang, mungkin bahkan bisa sampai ratusan orang gitu. Mungkin ceritanya ini bahasa yang tadi bagaimana kita mengatakan metode bagus, ceritakan ada bagaimana orang bergerak gitu. Pada saat dia bergerak baru kita ruang itu bisa mulai terdefinisi. Nah, pada saat kita bicara seperti perpustakaan ini yang menggunakan banyak sekali gitu ya. Nah, hal bagaimana bergerak itu kan menjadi tidak mungkin tadi mungkin sudah tidak sederhana ya, tapi sudah pasti itu jadi jauh lebih tidak sederhana lagi. Karena gerakan orang yang kita lihat bukan 1, 2, 3 tapi ratusan orang. Nah, di sini mungkin muncul masalah yang waktu dulu ada panitia sama saya ngobrol tentang standar gitu, tentang adanya apakah perlu ada kesepakatan ruang gitu.
mengenai dalam sebuah arsitektur. Dan kalau ada kesempatan ruang, jelas pasti ada masalah, ada konflik. Karena tidak semua orang kemudian pasti ada beberapa dari sekian orang yang tidak merasa pas dengan ruang-ruang yang distandarkan tersebut. Nah ini bagaimana? Mungkin awalnya ini tanggapan aja kali ya seperti itu. Saya sebenarnya ingin menambahkan bahwa ketika kita bicara merancang, kita kan memang mencoba melihat pengguna, terus kita mempelajari dia dan mencoba membuat rancangan yang sebaik-baiknya untuk dia gitu, yang sejauh mungkin. Tapi apakah memang harus seperti itu gitu? Apakah memang kita harus merancang sesuatu yang tuntas, yang memang sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan semua keinginan dia gitu? Saya akan terpaku. Tuntas. Ya, apakah memang arsitektur harus tuntas untuk pengguna itu? Mungkin jangan sulit sekali. Jadi intinya ketika ini berdasarkan pengalaman ya, kalau kita udah kemudian saya akan menceritakan bahwa satu desain itu adalah satu proses. Jadi dengan berjalannya waktu kita batasi dalam 3 bulan ini kita akan bertemu sekian kali untuk menemukan beberapa kebutuhan yang kita inginkan. Nah bisa saja kita tawarkan bahwa ini tidak bisa atau ini tidak perlu dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak perlu semua kebutuhan diselesaikan semua itu. Tapi kita bisa membuat filter kemudian hanya memberikan beberapa solusi pada saat itu, tidak harus semuanya selesai. Ya kalau saya sih jawabannya pasti tidak pernah tuntas gitu. Kalaupun mau tuntas sih betul juga gitu. Cuma kalau buat saya melihatnya bahwa kesenjangan itu bisa terjadi memang karena kebutuhan yang kita petakan, sesuatu yang kita inginkan itu selalu bergerak lebih cepat gitu dibanding dengan apa yang kita coba. Kan kegiatan merancang itu kan sebenarnya sedikit sifatnya ada bertolak belakang ya, karena yang kita petakan sesuatu yang hidup, dia bergerak, dia punya life cycle gitu. Sedangkan pada saat kalian merancang sesuatu, kamu tuh membukukan waktu, dikurung, dijadi, dan itu pada saat dia jadi gitu, belum tentu kebutuhan yang kita petakan itu masih berlaku gitu. Selalu ada kemungkinan itu gitu. Itu kenapa makanya tadi kalau saya bilang apakah bisa tuntas, rasanya pada saat kita mencoba, kita pasti punya keinginan menuntaskan itu, menutup itu menjadi suatu ya ini selesai, itu langsung bisa digunakan gitu. Tapi rasanya selalu sulit gitu kalau lihat dari naturnya gitu. Selalu terjadi pertentangan atau mungkin kegelisahan pada saat seorang user masuk ke dalam ruang yang sudah disediakan oleh seorang arsitek. Nah, tinggal mungkin masalahnya, ini saya pernah tanya ini gitu saya pernah tanya ke Pak Adi Purnomo ya. Saya coba nanya gitu, menurut Anda bagaimana Anda menilai keberhasilan arsitektur Anda sendiri? Jawabannya waktu itu saya cuma lihat jauh mana selama apa si penghuni itu mengubah arsitektur saya. Maksudnya ini, kalau misalnya baru jadi udah berubah gitu, udah ada yang dibongkar, jadi saya gagal membaca dia. Gitu ya. Walaupun dia bilang bahwa mungkin setelah suatu ketika pasti akan ada yang berubah, tapi menurut dia selama itu bisa bertahan apa yang dia coba rencanakan, coba dia sediakan gitu ya bagi si penghuni, bagi beliau gitu, paling tidak itu menjadi satu ukuran sejauh mana dia berhasil membaca kebutuhan penghuni itu, gitu. Keinginan penghuni itu. Seperti itu. Tapi Fit, saya pernah beberapa tahun terakhir saya merhatiin ada kecenderungan juga menjawab pertanyaannya Robin tadi itu dengan hanya menyediakan frame, jadi membiarkan nggak beberapa tahun terakhir dari pasca perang dunia juga udah mulai. Masalah saya dengan pendekatan semacam yang tadi menyediakan frame itu,
pertama akhirnya masih fisik juga, dia memang jadinya pengguna bisa merubah biasanya itu aturan ruangnya, jadi secara fisik dia bisa berubah sesuai kebutuhannya, fleksibel dan sebagainya. Cuman bahkan hal semacam itu pertama melepaskan tanggung jawab seringkali. Kayak ada award, ada satu proyek mencoba mendesain pasar di Mumbai yang itu yang reframe seluruh renderan dan segala macam. Cuman sangat perverse kalau buat saya waktu saya pertama kali lihat, karena persis itulah yang saya selalu hindari. Saya nggak mau bikin sesuatu seperti itu karena sepertinya semuanya akhirnya diletakkan di tangan pengguna, dan desainernya hanya menyediakan frame. Ada sesuatu yang pertanyaan yang muncul lagi sih dari situ. Setelah itu juga ada juga yang bilang dan berpendapat bahwa bahkan dengan memberikan kuasa sedemikian banyak untuk penggunanya merubah konstelasi fisik sebuah arsitektur itu, bahkan itu pun tidak cukup cepat untuk mengakomodir perubahan yang dialami banyak orang. Jadi memang bukan pertanyaan yang saya masih mencoba menjawab, saya masih mencari jawabannya dan mungkin nggak akan ketemu seumur hidup. Cuman saya ingin mengembalikan ke dalam konteks sayembara yang sepertinya banyak di sini yang peserta sayembara affair ini ya. Temanya sebetulnya lebih spesifik lagi, berbicara soal architecture for you, di mana mereka ditantang untuk membuat arsitektur untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya, perbedaan sayembara ini adalah ini seperti DIY kan, do it yourself gitu. Perancangnya merancang untuk diri dia sendiri gitu. Itu berbeda ketika misalkan Pak Budi sebagai arsitek mencoba mengenal kliennya gitu. Apa perbedaannya gitu? Atau perbedaan yang signifikan yang perlu diperhatikan di sini? Mungkin Pak Budi dulu atau apa lagi? Kalau bicara pendekatan mungkin sama lah, tapi buat saya mungkin lebih sulit ya. Pertama kalau dalam konteks besar tadi ya, praktek arsitektur yang umum gitu ya, kalau dia kita ada arsitek, ada klien, ada dua orang, dua pihak, lalu kita membaca orang, tapi ada jarak, kita ada orang lain di luar kita, jadi kita bisa membaca sebagai orang yang tidak terlibat dari apapun terjadi dalam diri dia gitu. Kalau kita memetakan, lepas itu kemudian sangat tepat atau tidak, tapi didekati gitu. Tapi pada saat kalian kemudian merancang untuk diri kalian sendiri, ini pemeriksaan pertama adalah pasti bagaimana cara kalian menjarakkan, membuat jarak gitu. Kalau buat saya ada satu kesempatan di brief seperti itu adalah masalah pengabdian. Jadi Anda melihat diri Anda sendiri itu di mana dan ditaruh di mana di yang ini aja. karena manusia juga makhluk sosial, jadinya di tataran yang lebih besar itu gimana, dan jadinya pasti mau nggak mau buat saya pembacanya jadi pasti politis. Jadi menggunakan diri sendiri itu sebagai apa? Misalnya tadi Pak Pun bilang ada tubuh, ada gerak dan segala macam. Belajar dari seni rupa setelah lepas dari galeri Tembok Putih, banyak yang mengaktifkan dirinya sendiri untuk merongrong kekuasaan yang tadinya berkuasa seperti itu sendiri kan. Kenapa kita bisa ngedesain sesuatu mesti mengikuti
sebuah pola, karena kita pertama diajarin untuk itu, dan memang secara logika kita yang dibentuk dari sekolah, mungkin dari masyarakat itu seperti itu. Nah, dengan brief bahwa mendesain diri sendiri, jadinya ada banyak yang mesti dilepas, dan itu buat saya sih perdebatan ya. Fungsi bisa dipertanyakan, kenyamanan bisa dipertanyakan. Kalau untuk diri sendiri kan, aku menyiksa diriku sendiri, mesti ribut, dan segala macam, dan itu bisa jadi sebagai contoh yang paling gampang karena mungkin abstrak. Reaching seniman performance endurance art dulu ya, itu karya di New York, karena walaupun sebenarnya aslinya sepertinya dia dari Cina, imigrasi ke New York tahun 60-an. Karya pertamanya itu adalah mengurung dirinya sendiri di dalam sebuah kamar. Dia nggak boleh ngobrol sama orang, dia nggak boleh baca apapun, dia nggak boleh tulis apapun selama setahun, dan didokumentasi di internet. Dan itulah karya selanjutnya. Ada banyak hal, salah satunya adalah dia mengikat dirinya ke pasangannya saat itu selama setahun lagi, nggak ke WC bareng, tidur bareng, dan segala macam. Badannya jadi ya, kendaraan. Dan kalau arsitektur mungkin dengan begini bisa meraih ranah seperti itu, entah ada atau tidak, cuman buat saya sangat itu memang yang tersulit itu memang untuk diri. Yang utama adalah memang ketika kita ada masa di mana kita berhasil mengalahkan diri sendiri. Kita bisa belajar dari Prof. Kun ini, yang saya tahu dia bisa tidak makan siang selama beberapa tahun. Sekarang itu adalah sebuah satu titik di mana dia berhasil mengalahkan diri sendiri. Sehingga setelah itu dia nyetir kemana-mana gampang sekali, secara filosofis matematis. Itu dari Pak Kun. Nah, saya belajar dari Pak Kun. Saya mengalahkan diri sendiri bagaimana saya jelas sekali ayam bakar. Ya. Waktu suka lulus gimana, saya nggak makan ayam bakar. Saya beli ayam bakar, kalau depan saya cuma makan nasi. Akhirnya saya jadi vegetarian. Nah, itu adalah satu proses di mana saya berhasil mengalahkan diri sendiri. Dengan cara mengalahkan diri sendiri itu salah satu metode di mana kita akan ringan tubuh kita karena kita tahu apa yang tubuh kita mau. Nah, sebagai arsitek profesional, saya pernah menjadi psikolog. Artinya pernah melayani satu pasangan muda, ya, dia kebetulan tinggal di Jakarta Barat. Dia udah menunjuk saya sebagai arsitek, ada bayar dompet, terus tanda tangan pasangan. Terus dia, ini rumah yang akan direnovasi, terus dia pindah di apartemen. Jadi saya harus ke apartemen itu menceritakan konsep desain berdasarkan lifestyle mereka. Tapi tiap kali saya pertemuan mereka berkelahi suami istri ini. Sampai akhirnya 1 tahun. Terus selama 1 tahun saya jadi psikolog menjadi arsitek. Akhirnya mereka nggak jadi membangun rumah itu. Tidak jadi membangun itu. Jadi intinya seperti itu. Nah, saya juga bertanya kepada diri saya sendiri. Ini antara studio saya dan rumah yang saya tinggalin itu hanya kira-kira 5 menit jalan kaki ya, saya malas sekali naik mobil. Tapi kalau saya hitung-hitung persentase tinggal saya itu kira-kira 30% di rumah, 60% di studio, sisanya tinggal di pesawat karena mungkin terbang kiri kanan. Tapi ada bulan tertentu yang persentase itu berubah sekali ya, sampai suatu kali persentase berubah. Mungkin kemarin selama bulan puasa saya harus mengajar di 2 tempat berbeda, di 2 kontinen berbeda. Satu di Sydney University itu 3 jam, 3 jam perbedaan waktunya, 3 jam ya, lebih cepat dari Indonesia.
Terus kemudian saya harus mengajar di sekitar di Jerman, di dekat Stuttgart, itu yang bedanya 6 jam dari Jakarta. Jadi saya harus jet lag. Nah, terus partner mengajar saya selama di sini, dia adalah arsitek dari Michigan, dari Detroit, ya kebetulan dari Detroit. Jadi nanti gantian ya, TMF, jadi kadang-kadang dia ngantuk gitu. Karena bedanya 30 jam dari tempatnya dia berada untuk mengajar di tempat yang sama. Nah, situasi itu menyebabkan kita harus memanage waktu dan tempat di mana kita tidur. Nah, kekurangannya adalah bahwa diri kita itu kadang ada kawan saya yang sulit melakukan adaptasi sehingga sakit. Caranya gampang sekali. Kalau dia tidak bisa ke toilet hari itu juga, berarti dia tidak bisa beradaptasi. Nah, intinya adalah mengalir sendiri untuk membuat sesuatu yang spesifik. Nah, untuk rumah saya yang dekat dengan studi itu apa yang harus saya buat gitu. Karena kadang nggak pernah ditinggalin. Itu saya suka sekali memasak gitu. Karena biasa masak saya nggak suka pembantu, nggak suka televisi. Jadi memang aneh. Jadi akhirnya saya membuat satu tempat hanya untuk berendam. Jadi berendam itu ternyata melepaskan jet lagi. Jadi selamat datang, ini Pak Joshua. Baru mendarat dari London ya. Jadi istilahnya paling sulit di dalam dunia mengalahkan dan mengerti diri sendiri. Karena dengan mengerti diri sendiri itu akhirnya kita menghasilkan sebuah desain yang spesifik untuk diri sendiri. Mungkin itu. Pak Joshua baru datang. Kami sedang membicarakan soal sayembara mereka yang akan merancang untuk diri sendiri. Nah, mungkin sama dulu pertanyaannya, menurut Pak Joshua, apa yang harus diperhatikan ketika merancang untuk diri sendiri yang berbeda dengan ketika merancang untuk orang lain? Karena di sini kita harus merancang untuk, ya kita harus mengamati tubuh kita sendiri kan? Maaf ya tadi telat, ada yang belum tidur gitu. Ya ini memang agak unik ya sebenarnya temanya merancang untuk diri sendiri. Jadi memang biasanya ide tersebut datang kan dari kita menganalisa ya, melihat kebiasaan bagaimana orang itu melakukan sebuah kegiatan seperti misalnya itu ada yang naruh misalnya mebel, ternyata ada yang naruh botol, box, taruh box di bawah, taruh tas di depan. Jadi semua kan sebenarnya ide kan, dan banyak sekali ide. Biasanya di situ lah timbul semacam spark ya, mungkin gimana kalau sudah itu tempat tasnya atau dikasih gantungan sehingga itu kan bisa terbuat sempit ke depannya, ke samping yang di sini saya taruh di bawah. Nah sebenarnya sih nggak sama ya sepertinya kita melihat kebiasaan kita kan, kebiasaan bagaimana kita melakukan sesuatu tersebut untuk dijadikan semacam apa ya, acuan. Saya ada desain sebenarnya coffee table ya, kebetulan saya desainnya mebel, jadi tabelnya kecil kalau yang ini mikirnya besar ya. Saya hanya komponen kecilnya lah di sebuah itu mungkin secara verbal aja sampaikan. Desain itu awalnya sebenarnya melihat kebiasaan. Jadi waktu saya itu jalan-jalan nggak usah di rumah ibu saya gitu selalu aja
kita tuh selalu biasa naruh barang makanan kecil mangkoknya gitu ya, terus ada permennya dan macam-macam lah seperti itu. Ini biasa lucu juga ya, biasanya dilakukan. Nah dari sini sebenarnya kita cek dulu ya kebiasaan kita ya. Sebenarnya kebiasaan yang bagian dari budaya atau kebiasaan saya sendiri. Jadi saya punya kebiasaan sendiri yang orang lain mungkin nggak terlalu kita nggak share kebiasaan tersebut ya. Nah, itu awal, itu trigger yang selalu ada seperti ini ya. Terus kita cross check itu dengan melakukan semacam research. Sekarang kan research itu udah bisa pakai Twitter ya, misalnya Twitter atau Facebook. Kalau dong kirimin dong meja ini kalian seperti apa sih, itu nggak perlu hampir 100 lebih coffee table. Ternyata kebiasaan kita tuh mirip juga ya, ternyata orang lain juga. Kayak saya nggak pernah mikir ya kalau orang lain punya kebiasaan yang sama. Kadang-kadang ada kebiasaan yang kita, karena dari kecil kita mungkin melakukan seperti itu, orang tua kita juga melakukan itu, orang tua kita juga dari orang tuanya, dari kakek saya, itu ada kebiasaan. Dan ternyata kita cross-check, mirip juga kebiasaan. Ternyata teman-teman beda umurnya jauh, lokasi juga berbeda, kebiasaan sama. Jadi kebiasaan untuk suguhan di atas meja. Nah dari situ kemudian kita brainstorm, kemudian kita mendesain sebuah meja yang integrated dengan kontainer. Di meja itu sudah ada kontainernya. Jadi kita menemukan sebuah tipologi baru untuk coffee table. Biasanya coffee table seperti ini bisa dikatakan sebagai coffee table rata. Kemudian coffee table yang kita desain dan seperti ini lagi mangkoknya di situ. Di mangkoknya itu kita desain aja tutup-tutupnya. Ini untuk mengakomodir kebiasaan tersebut. Jadi ada sebuah desain purpose build untuk kebiasaan yang awalnya saya lakukan. Saya lakukan karena otomatis bagi diri yang saya lihat orang tua saya juga begitu. Orang tua saya juga mungkin punya bapak atau orang tua juga demikian. Jadi ya itu salah satu mungkin yang bisa saya share ya, kebiasaan tersebut, kebiasaan diri sendiri. Tapi ada baiknya sih sebenarnya, yaitu waktu itu kan sebelum proyeknya belum berjalan, ya kita ngecek dulu gitu ya. Itu di rumah tuh seperti ini. Itu kita doang, saya doang, apa situ juga. Saya sih nggak cuma kalau nggak salah orang tua saya juga gitu sih, ya. Terus itu gimana? Saya mirip mas, karena dulu kita memang kebiasaan memang menyuguhkan barang kalau sering orang datang, kemudian menyuguhkan sesuatu itu udah menjadi kebiasaan keluarga. Gitu kan. Oke, udah cek bisa lagi sampelnya, ya. Sampai akhirnya kita menemukan suatu keidaan. Oke deh, ini kayaknya sesuatu yang valid ya, valid untuk kita explore lebih dalam. Mungkin bisa jadi masukan juga nih. Terus saya tidak ingin membawa ini ke area yang lebih, ini kan agak idealis saya yang mengajar diri sendiri, tapi saya penasaran sebetulnya apakah ketika itu kemudian ditarik ke realita gitu, kita akan ya kita bisa saja mengajak untuk begitu idealnya untuk diri kita sendiri, tapi kita tahu bahwa akan selalu ada faktor-faktor eksternal di luar itu yang membuat kita canggih sesuai ideal yang kita mau gitu. Misalkan masalah budget, masalah material, masalah yang macam-macam gitu. Bagaimana sebenarnya buatnya gimana nih? Ya, buatkan sesuatu yang baru memang ada challenge-nya ada di
ideal constraint-nya lah ya. Maunya seperti ini, kalau mau seperti ini harus seperti jadi saya nggak ada gambarnya. Jadi kalau desain saya itu idealnya itu kayu satu piece seperti itu, kemudian di crop satu-satu. Nyoba sih, cuma habis itu ya tadi harganya itu nggak ideal ya, nggak ideal. Plus tentunya kita buat tadinya sih kita ingin selalu kalau dari produk ya, produk desainer itu produk kita itu bisa dijangkau oleh semua orang. Maka kita berpikir secara industri untuk mass produce dengan harga yang istilahnya ya tidak rugi, tapi juga affordable ya, affordable seperti itu. Nah, biasanya itu kalau di desain produk baru nanti kita istilahnya take different hats. Yang pertama memang kan selalu ideal kan ya. Nah, habis itu we put our industrialist hat di situ. Gimana nih caranya? Oke, there's so many things lah dari teknik-teknik lain yang bisa kita explore. Dan kebetulan kita bikin seperti itu. Konsepnya, ini kan konsepnya itu awalnya itu ini ada konsep seperti ini. Nah, bagaimana membuat ini lebih affordable? Biasanya kita explore teknik-teknik lain seperti misalnya vacuum forming, plastik, itu kan murah tuh, lebih murah. Kalau catatan dari MDF, stick sheet di atasnya langsung jebret, jadi ini works the same gitu. Jadi produknya tetap bekerja dengan baik, istilahnya serve the purpose, itu kan penting kan, serve the purpose. Walaupun memang idealnya dari estetik, terus dari itu baru impornya dari Tiongkok atau dari New One Piece, semua ini punya stainless steel, itu akan menjadi hal. Ini saya ngomong dari kacamata produk ya, produk design like how to produce in a bigger number, untuk jumlah yang lebih banyak. Kira-kira demikian. Jadi saya rasa selalu ada cara apalagi dengan majunya teknologi itu things are getting cheaper and cheaper. Kita dimana kita ingin memasukkan produk kita tanpa mengurangi esensi awalnya. Kalau misalnya tadi, oh ya, saya itu punya meja dan makanya, terus aduh nih kalau jadi murah nih nggak ada nih ya, sama aja bohong. Berarti kan tidak memberikan purpose yang tepat seperti itu. Mungkin kalau di aspek itu mungkin agak berbeda dari pendekatannya. Di don't actually ini kan di buat mass produce architect mungkin certain culture, kebiasaan dikondisikan seperti itu bisa jadi. Jadi kalau bicara furniture kan kita akan banyak bicara soal mass production industrial design. Tapi kalau itu berarti kita kalau bicara soal satu domain spesifik, ya dinamika itu bagaimana? Mencoba mengejar yang ideal untuk pengguna, tapi ya akan ada selalu faktor-faktor eksternal yang ya jadi saya pikir sebagai arsitek kita harus fokus, jadi fokus pada satu tujuan. Jadi misalnya tujuan satu ruang ini bagaimana gitu. Jadi misalnya kita memenangkan apanya gitu. Jadi misalnya memenangkan suasananya yang lebih romantis ruang makan ini. Jadi semuanya tidak ada downlight gitu. Terus pakai dimmer. Seperti ini kan hanya lampu yang diumpetin ya. Namanya indirect light. Nah kalau itu namanya downlight. Nah indirect light ini bisa pakai dimmer, dikontrol dan dimmer bisa terang, bisa sangat terang, bisa sangat redup. Nah pada dasarnya kita konsisten pada
itu dan bahasa yang kita mengungkapkan. Nah, tapi kadang-kadang ada keterbatasan tentang budget ya. Karena bagi saya sepanjang kita konsisten pada itu, pada bahasanya, terus kemudian kalau budget, ya kalau memang tidak mampu dengan speknya, ya diturunkan tapi dengan color scheme yang mendekati. Jadi color scheme itu penting sekali untuk menciptakan sesuatu. Pada intinya kita mengarah ke sana, mengarah ke color scheme. Sebenarnya tadi ada pernyataan dari Mas Farid yang pengen saya angkat lagi soal ketika merancang untuk diri sendiri bahwa ada peluang untuk menjadi politis di situ. Ketika kita bicara tentang politis, berarti kan diri suatu rancangan untuk diri sendiri itu akan bersentuhan dengan orang-orang lain kan, berarti kan akan bertemu dengan akan bersinggungan lah dengan misalkan kita bicara ruang personal itu akan bersinggungan dengan ruang personal yang lain gitu. Apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika itu gitu? Mungkin untuk menjawab ini yang kebayang sama saya sekali langsung di atas kepala saya adalah Occupy movement. Paling nggak Occupy Gezi, mungkin nggak Wall Street, karena mereka menggunakan, mereka masing-masing mereka datang sebagai individu bukan sebagai kumpulan. Mereka juga menolak bahwa adanya pemimpin, mereka menolak adanya struktur hierarkis. Ya ada pemimpin, ada permintaan yang jelas dari semua orang dan sebagainya. Itu pun terlihat jelas dari bagaimana mereka memakai ruangnya. Jadi memang pertanyaannya mendesain untuk diri kita sendiri, apakah kita itu artinya melahirkan desain yang egois. Itu tergantung perancangan. Itu aja. Memang awalnya dari mana aja penyerangan terhadap briefnya itu mau dilihat sebagai apa? Apakah sebagai kesempatan narsistik ataukah kesempatan untuk mempertanyakan hubungan diri sendiri dengan orang lain, dengan lingkungan yang lebih jelas? Apakah mempertanyakan diri dengan sebagai bagian dari sebuah struktur? Setelah itu apa? Apakah diri sendiri itu sebagai hanya sebagai komentator ataukah sebagai orang yang individu yang dapat menggarisbawahi, apakah agent of change? Saya sebenarnya pikir yang diangkat Farid tadi itu soal kita tadi ya performance art gitu ya, di awal itu saya pikir menarik sebagai tolak diskusi dan mungkin perenungan kalian juga, karena Farid bukan satu isu yang sebenarnya malah jadi provokatif. Apakah arsitektur itu sebenarnya seni? Sejauh mana arsitektur itu berfungsi sebagai seni, atau dia sebenarnya punya sebenarnya dia punya titik tolak atau satu aspek utama dia kan melayani kebutuhan manusia gitu. Kalau tadi kan performance art itu sebenarnya pertama ya, kalau kita mulai batasi gitu, kita mulai pilah itu kan dia tidak punya satu kebutuhan untuk sustainable gitu. Ya dia lahir hanya masuk purpose gitu, demi performance itu selesai gitu ya. Tapi kalau kita bicara sektor, walaupun mungkin memang pasti ada batasan waktunya ya, dia punya life cycle, tapi awalnya dia hadir untuk melayani seperti selama dia bisa. Itu dua hal yang sebenarnya mesti coba dilihat gitu. Nah, tapi menariknya juga saya pikir dari kan sebenarnya kalau dilihat dari mungkin pakaian Farid, Yosua sama Budi gitu ya, semuanya selalu bicara soal bagaimana mengenali limit gitu, batas gitu. Jadi tadi kalau Budi cerita bagaimana dia mengenai batas apa diri dia itu justru dari kebiasaan dia yang sering berpergian gitu ya, namanya bersawat, akhirnya jarang di rumah, banyak di kantor. Ya akhirnya dia merasa bahwa jangan-jangan rumah dia cuma butuh ini. Karena toh pas dia tanda kutip gitu ya,
menguji dirinya sendiri, ya walaupun nggak sengaja mengujinya gitu pasti, tapi tiba-tiba dia sadar bahwa ternyata cuma ini tuh kebutuhannya. Ya. Mungkin itu contoh dari Farid yang paling ekstrim gitu ya, karena performance art gitu ya. Jelas-jelas ada purpose yang sebenarnya bukan seperti Yahudi, tapi bisa kita lihat sama gitu, bahwa si orang itu kemudian mencoba melihat gitu, sejauh mana kemudian dia bisa gitu, melihat diri dia itu seperti apa gitu ya. Diam, kalau orang dikurung sekian lama, apa sih terjadi perilakunya. Tadi juga kemudian Joshua juga bercerita seperti itu. Saya juga, akhirnya mungkin ujungnya kalau buat kompetisi ini, saya nggak tahu batasan kompetisi ini apa sebenarnya gitu ya. Karena ini dalam diskusi ini munculnya akhirnya kan, apakah kalian boleh? Sebenarnya bisa dua kemungkinannya. Kalau begitu, kalau bisa kita bicara diri sendiri gitu ya. Karena juga toh kebutuhan dan keinginannya adalah kalian sendiri. Sebenarnya apapun yang kalian buat sah aja. Itu tadi yang kalian coba katakan kan, sah aja. Kita nggak tahu kok kalau kalian benar-benar begitu atau tidak. Kasarnya gitu. Kalau orang lain bisa, kita lihat, dia nggak bisa. Ini kan enggak. Kalau mau bilang bahwa kalian sebenarnya hidupnya kebalik kayak Batman, kayak orang mungkin nggak ada yang tahu gitu. Saya gini kok tiap malam, oke, bisa aja gitu. Tetapi saya nggak tahu makanya dibatasi batasan untuk batas ini. Tapi yang menarik saya pikir itu mengenai menguji. Gitu. Sejauh mana kalian bisa mendefinisikan diri kalian dari justru bagaimana kalian melewati atau beradaptasi atau menanggapi tantangan-tantangan hidup kalian sehari-hari. Mungkin itu yang bisa jadi clue gitu ya, jangan-jangan itu. Karena dari situ mungkin malah kalian bisa tahu bahwa saya sebenarnya cuma butuh ruang ini ya. Mungkin itu bisa kelihatan. Atau kalau ini kalau kita lihat ini sedikit crossing gitu ya. Kalau bicara yang saya tahu di Jepang itu kan ada ikebana ya, tanaman merangkai bunga itu kan pertama kali sebenarnya diajarkan bukan memotong, tapi merangkai dulu, dibiarin aja gitu. Dia tes gitu, crowdingnya segimana, gitu, tingginya segimana, gitu. Pas sudah jadi baru di-train. Ya. Jadi ada dulu, jadi bukan dari nggak ada, enggak, dibiarin ada dulu, dipaksa dulu kan dia gitu, limitnya, dan baru dirapiin, segini deh, gitu. Nah mungkin nge-push gitu ya. Pushing limit itu jangan-jangan yang kalau kita cerita untuk diri sendiri jadi signifikan gitu ya. Karena kita susah melihat batasan diri sendiri kecuali orang lain. Ini menarik tadi Mas Farid sampaikan ya. Oh ini juga nih penyebabnya nih, provokator. Cuma ada tadi yang menarik itu adalah kita ini sebagai komentator, sebagai orang di luar, kan kita misalnya punya kebiasaan sendiri. Cuma kita sebagai main playernya, artinya ini biasanya bagus, mungkin bikin sesuatu, tapi Anda mesti ngikutin kebiasaan saya, misalnya sebagai player. Atau kayak tadi yang saya bilang tuh, kita sebagai komentator, itu punya kebiasaan sih. Cuma saya ingin tahu juga nih kebiasaan saya ini, saya mau melihat dulu ya orang lain punya nggak sih kebiasaan yang sama. Ini mungkin tadi hubungannya dengan batasan-batasan tadi. Apakah kita sebagai si komentator, sebagai si audiensnya, yang melihat pay-nya ya, tetap kita share gitu. Atau ya itu tadi aku tidur tuh balik ya Batman, dan buat teman-teman yang tidur kembali stop Batman, ini dia nih fasilitasnya kan. Jadi boleh kayak enjoy kayak tidur kembali gitu ya, untuk Batman yang lain ya. Siapa ada Batman lain di luar kan, saya tidur kembali ada nasib gitu. Nah, itu kita memposisikan sebagai the main thing. Jadi kalau kata adanya mengambil kata-katanya Mas Farid adalah persistif, artinya myself is me, dan yang akan saya versikan atau yang tadi itu sebagai sebuah komentator tetap dari diri saya, cuma melihat bagaimana interaksinya terhadap orang lain. Apakah sebenarnya orang lain memiliki kesamaan terhadap diri saya sendiri. Nah, mungkin kalau untuk orang produk itu biasanya dicari duluan. Sudah punya kebiasaan gini nih. Kalau saya mempunyai
ya kita mikirnya produk kecil banget ya produk. Kalau satu orang punya kebiasaan saya mendesain satu uji, saya mendingan punya orang kebiasaan, cari kebiasaan yang ada orang Indonesia 250 juta ya, kalau 250 juta 10%-nya misalnya punya kebiasaan makan pakai tangan misalnya gitu ya, 10% itu kan berapa tuh? 25 juta ya, 25 juta. Mungkin kalau misalnya saya mendesain kobokan pakai ini pengering, jadi habis kobokin ini terus kering gitu ya, 25 juta loh, sekali bikin 25 juta, yang beli gitu misalnya. Saya juga kebiasaan gitu kan, makan tangannya enak juga nih ya, kobokan langsung ini kering. Berapa banyak ya orang Indonesia makan pakai tangan, kayak pun aja tuh. Ya benar-benar 10% bisa makan pakai tangan, 10% makan pakai tangan, 1% mampu beli alatnya. Masih 2,5 juta orang yang beli. Kalau dipikir gitu kan, 2,5 juta orang, main juga nih 2,5 juta. Jual untung 100.000 sapuknya, 100.000 aja. Tiap tahun jual 2,5 juta, tiap tahun, tiap bulan jualan 2,5 juta unit. Itu kan berapa tuh? Gitu kan? Dagang. Flow eceran. Maksudnya seperti itu ya. Terus buka kartu. Nah, kira-kira itu sedikit masukan. Mengenai kebiasaan itu juga menarik buat saya, karena contohnya ada satu, mungkin ada kebiasaan yang udah sering terjadi, ditangkap, atau malah membuat kebiasaan baru kayak touchscreen. 10 tahun yang lalu kita nggak ada nih begini, nggak punya kebiasaan itu, cuman ada yang bisa membuat, cuman apakah artinya itu dan mengapa itu menarik, bagaimana juga itu di luar kendali saya. Ini menarik sekali nih. Tadi, saya baru mendesain ini gara-gara tadi. Nanti sih tanggal 6 itu di Indonesia saya ada produk side table. Jadi kita mendesain side table dari teman-teman dari EU bikin acara. Gue bikin lah sesuatu yang pakai sehari-hari. Kebetulan temanya di 1 million gitu ya. Apa ya? Dan kita bikin side table. Kan side table sederhana, cuma dia di angle sedemikian rupa karena kebiasaan orang, atau mungkin kita kepengen makan hotel, kita cari side table pertama cari gimana cari untuk colok. Udah nih ada colokan yang listrik, ya di belakang pula ini geser kan, ada lampu kan, nyari colokannya. Kita boleh kemana ya? Ini dia colokan. Susah bener tangan masuk seperti itu. Terus kenapa pula mesti di sebelah, kalau bisa idealnya di sebelah tempat tidur gitu ya. Kenapa ya? Karena itu tadi, handphone sekarang udah alarm ya. Terus pengingat, macam-macam lah handphone itu. Udah dimatiin suaranya, lampu itu masih ada, ya ada message, ngecek gitu pagi-pagi gitu. Itu kebiasaan baru kan. Dulu mana pernah ngecek apa gitu ya, handphone ngecek juga berapa kali ya, yang segini 3 hari nggak habis. Sekarang, waduh, ada puff, ada ini, macam-macam lah, colok. Charger itu penting sekali lah. Jadi kita bikin semacam desain seperti itu. Angle-nya aja kita bedain, jadi tangan itu bisa masuk ke bawah kalau dicolokan, nggak perlu geser-geser. That's really simple, apa yang namanya simple modification ya dari sebuah set table untuk kebiasaan baru tadi tuh. Itu doang sih triggernya, gara-garanya kita mau ngecharge di sebelah tempat tidur. Simple set, kebiasaan baru, menarik sekali. Kebiasaan baru itu boleh. Nanti kan juga kan kalian mungkin yang terlahir sudah era smartphone ya mungkin nggak punya kebiasaan tersebut, jadinya tidak baru buat kita, memang baru gitu ya kebiasaan. Keren ini juga keren sekali.
kalian punya peluang untuk banyak hal, bukan cuma merancang untuk kebiasaan kalian, untuk diri kalian, tapi kalian bisa membayangkan ke depan kalian ingin kebiasaan seperti apa. Nah, saya ingin membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketiga orang pertama. Ada yang ingin bertanya? Gak ada nih. Gak gigit kok nih ngomongnya. Lagi ada orang-orang keren di sini, depan sini. Lagi di sini. Budi itu susah loh ditangkapin ya. Jadi terus. Yang mau asistensi idenya juga silakan gitu. Silakan bisa gitu. Oke, Adil. Ada lagi? Belum tanya lagi? Oke, satu lagi. Oke, Adil, silakan. Nama saya Adil dari Universitas Indonesia. Mungkin saya mau nanya ke Pak Budi sebagai praktisi yang sudah banyak banget gitu. Pernah nggak sih Pak mengalami desain yang Bapak berikan kepada klien, kemudian pada saat Bapak meninjau ulang, Bapak melihat lagi karya Bapak, terus ternyata terjadi banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh si pengguna terhadap desain yang Bapak buat, dan bagaimana itu bisa, menurut Bapak itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Nanti kumpulkan dua aja pertanyaannya. Jadi ada lagi. Jadi saya Tasya, saya ingin menanyakan kan manusia itu hidup merespon lingkungan. Sedangkan beberapa tahun terakhir ini sedang memakai istilah green design, sustainable design, dan mungkinkah, ya memang agak naif ya, tapi mungkinkah teknologi seperti itu diterapkan dalam desain kompetisi ini? Itu sih. Ini panitia kan harus menjawab pertanyaan yang kedua ya. Tapi ya kita masuk ke pertanyaan pertama dulu dari Adit soal bagaimana pandangan Pak Budi ketika desain yang sudah dirancang sedemikian rupa terus berubah. Jadi kalau kita arsiteknya terus datang udah berubah macam-macam, otomatis kita berkeping-keping. Kita berkeping-keping. Jadi kalau namanya merancang itu seperti kita harus jatuh cinta sama kita. Jadi kalau jatuh cinta, kalau kamu jatuh cinta, mau hujan, badai, tetap ada. Sama. Jadi karena saking cinta punya, mau hujan, badai kita tidak akan mau lembur kayak apa, kita pasti komited. Nah, itu intinya. Jadi kita nggak boleh kehilangan spirit itu. Nah pasti kita. Nah karena kita profesional, semua udah dikunci dengan cara-cara profesional, termasuk di dalamnya adalah kontrak. Saya didampingi pengacara hebat, di mana itu kontraknya sangat detail. Dia tidak boleh begini dan begitu. Saya belajar di Amerika, jadi ada. Dan sudah saatnya saya menyimpulkan, tapi saya ingin memberikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir daripada saya habiskan waktu untuk menyimpulkan, soalnya rasanya kalian sendiri sudah bisa menyimpulkan masing-masing. Ada nggak dua pertanyaan terakhir? Satu, dua, oke, tiga. Nggak apa-apa ya maksudnya? Jadi tiga. Silakan dari. Yes. Saya Irfan dari Trisakti. Saya dari tadi terkait dengan yang awal-awal di mana desain itu
kita harus tuntas dengan si user itu dan apakah terus apakah kita kan selalu punya kebiasaan yang mungkin berubah-ubah seiring dengan adanya perkembangan dari sisi teknologi dan lain-lain. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana menurut kalian para desainer-desainer yang ada di depan ini untuk menyikapi itu yang dimana kita selalu berubah-ubah? Apakah itu kita menyikapinya sebagai batasan ataukah justru kita mencari itu sebagai sebuah batasan? Terus di mana kalau misalkan gitu, di mana kita punya kebiasaan selalu berubah, kenapa enggak kita menciptakan seperti kayak Lego aja, di mana ya kita bisa mendesain tapi desain itu bisa kita ubah-ubah sesuai dengan modul-modul yang udah ada gitu. Jadi bisa lebih explore dan nggak ada satu desain yang pakem yang udah pasti gitu. Jadi desain itu bisa fleksibel. Terus sejauh mana desain itu bagi para desainer memikirkan sejauh mana desain itu bisa bertahan. Bertahan itu mungkin dari fungsi mungkin ntar bakal diganti kayak Pak Budi tadi bilang ada usernya ntar ganti gimana. Nah terus jadi intinya itu yang tadi saya baru sampaikan itu apakah sejauh mana sih para desain itu memikirkan bakal bertahan seberapa lama desain yang bakal kita desain itu. Ya udah sih aja, terima kasih. Nama saya Mira dari Universitas Indonesia. Saya mau nanya untuk yang tadi bisa saya simpulkan tuh berarti untuk step pertama dalam merancang satu bulan kan berarti mengetahui kebutuhan dari si klien tersebut. Nah, saya ingin nanya untuk para pembicara semua, next step kan berarti kita harus memiliki sebuah ide untuk mewujudkan dari kebutuhan si penggunanya. Nah, saya mau nanya preference Anda masing-masing untuk membuatnya itu gimana? Misalnya personal touch-nya seperti Pak Budi bilang tadi, dari Anda masing-masing tuh apa sih dan dari mana sih dapat inspirasinya itu sendiri? Saya Cindy dari Universitas Tarumanegara. Saya mau menanya tadi soal yang HP yang zaman dulu itu touchscreen, tentunya kan berawal dari sebuah inovasi baru dari kebiasaan-kebiasaan dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Inovasi mungkin lebih baik akan bergerak ke arah yang lebih baik. Ini mungkin berasal juga itu kan akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Bagaimana apabila kita ternyata sudah nyaman dengan kebiasaan kita sendiri dan tidak mempermasalahkan kalau misalnya seperti tadi kita taruh di sini dalam bentuk kebiasaan baru, padahal kita tidak masalah dengan taruh itu, dan padahal juga kita juga merancang selama ini berdasarkan tipologi ruangan. Dari Ivan, bagaimana menyikapi perubahan? Apakah itu sebagai batasan atau tidak? Jangan-jangan lebih baik kita menciptakan modul-modul yang fleksibel sehingga desain itu bisa disesuaikan. Oke, saya coba mungkin pada gantian. Karena saya bukan praktisi, saya duluan aja deh. Kalian mungkin paling gampang. Sebenarnya sih ide itu bukan ide, bisa dibilang tuh ide yang pertama kali muncul kalau kita bicara sektor modern ya di awal abad 20 gitu. Kan banyak masalah pemukiman, orang membangun habis perang dunia, semua orang membangun dengan cepat gitu. Terus gimana cara membangun murah, cepat, gitu kan, dan semua orang bisa pakai gitu. Nggak usah pusing soal kalau di sebelumnya kan ada dekorasi, ada ornamen, punya hierarki yang lebih jelas, modul-modul ruang ditetapkan. Udah deh gitu, nggak usah, biar tetap bisa pakai semua orang sama gitu kan. Muncullah istilah open plan kan. Terbuka aja lapangan aja, mau diganti meja geser-geser, mau geser-geser, terserah gitu, nggak masalah gitu kan. Tapi mungkin juga itu terjadi karena belum ada teknologi ya, kalau kita kenal sekarang istilahnya parametrik gitu ya, modular yang bisa dengan yang parameternya bisa dirubah sesuai kemauan kita, lalu dimana perubahan tersebut dengan otomatis gitu, mengubah parameter komponen-komponen lainnya gitu. Sekarang udah ada
kalau kita bicara punya atau Schumacher gitu kan, dia sangat mempromosikan kata parametrik ini. Nah, saya pikir sebagai ide tersebut bisa dilihat dari dua tataran, sebagai gagasan atau sebagai praktik di lapangan. Jelas sebagai gagasan itu gagasan yang menarik gitu ya, walaupun tidak baru, itu yang menarik dan terus diolah gitu, oleh banyak arsitek. Kalau kita bicara teknologi juga mungkin berkembang ya, dari gambar tangan, CAD, lalu ada 3D model seperti Rhino, scripting, lalu muncullah parametric scripting seperti Grasshopper. Sekarang kita bicara BIM gitu, Building Information Modeling gitu. Evolusi gitu. Dan ceritanya mengenai itu sebenarnya. Pertanyaannya kenapa itu semua muncul? Dari pertanyaan seberdasar itu. Bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang pasti terjadi gitu oleh user, gitu ya. Entah pada saat pembangunannya atau pada saat dia menempatinya. Karena pada saat ada perubahan, jelas prosesnya tidak semudah itu diulang. Kalau linear, sekarang kan perancangan linear ya, kalau manual ya, gambar, bikin setelah studi, bikin bekerja, dibangun. Tapi pada saat dirubah di tengah, ada perubahan gitu ya. Ini kalau kita bicara pembangunan ya, tidak semudah itu berubah proses ini kalau linear. Setelah dibangun lebih susah lagi, udah jadi, gitu kan. Makanya tadi ada ide gimana kalau kayak Lego. Ya. Itu sebenarnya lalu kenapa para di industri material ada istilah modul kan, ada komponen. Jadi kita bikinnya misalnya kayak kalau kamu kan bisa lihat beton yang bentuknya sudah seperti panel gitu kan. Ya dengan mudah dipasang-pasang. Atau baja gitu, rangka, atau ada yang istilahnya prefabrikasi kan, itu kan sebenarnya juga antisipasi. Nah kalau kita bicara dalam praktek gitu, realita membangun, pertanyaannya kan sekarang lebih kepada ada cost, ada waktu, itu kan bukan sulap gitu, berubah gitu. Ya akhirnya itu ada masalah dengan teknologi dan material. Jelas di situ mungkin kemudian yang menjadi tekanan saat ini. Idenya udah ada dari lama. Tapi gimana kemudian kita menemukan teknologi yang tepat, material yang tepat agar itu bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan mudah gitu ya, atau dengan mungkin dan juga ini kalau tadi bahasa affordable. Jadi mungkin Budi udah singgung soal bagaimana sebuah smartphone sekarang sudah bisa digunakan dengan untuk berbagai macam aspek kehidupan ya, keamanan lah. Bahkan tadi dia barusan pamer nih, lihat nih ngedit desain nih pakai iPhone, dicoret-coret, ya, kirim lagi langsung kantor. Udah nggak perlu lagi meeting gitu misalnya, dari jauh udah bisa. Gitu. Itu mungkin pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam artinya kalau sekarang apakah bisa? Yang seperti itu jelas bisa, karena itu bukan gagasan baru, udah lama. Gitu. Tapi apakah kemudian itu bisa diimplementasikan dengan smooth gitu ya? Atau bisa diterima masyarakat? Nah itu pertanyaan dan itu yang kita bisa coba. Ada yang tahu? Semua orang masih berlomba mencari itu, mau mengaplikasikan ide itu. Gagasannya udah ada, tapi bagaimana mengaplikasikannya? Satu, kedua, inspirasi ide. Itu pertanyaannya kayak begini. Kalau saya atau kalian gitu ya pernah suka sama 5 cewek atau cowok berbeda, saya nanya gimana tiap itu ketemu gitu, susah juga jawabnya. Maksudnya rasanya tadi Pak Budi dari depan bilang bahwa hubungan kita dengan proyek itu pasti harusnya ada passion ya, ada personal. Ya rasanya selera itu atau bisa bagaimana inspirasi muncul itu justru dia adalah reaksi dari bagaimana kita membaca apa yang dari masalah desain itu ya. Ini saya pakai kata masalah yang mungkin lebih baku ya, masalah ya. Artinya bukan masalah dalam arti negatif, tapi apa yang kita lihat yang menarik atau peluang apa di situ. Dari situ mungkin baru muncul inspirasinya gitu. Saya rasa inspirasi bukan sesuatu yang sifatnya a priori ya, bukan sesuatu yang sifatnya dari awal sudah ada, lalu itu dengan konsisten dan sifatnya seperti template ya, petakan yang terus dipakai gitu. Rasanya nggak gitu. Tapi pasti dia adalah sebuah reaksi gitu. Dari apa yang kita lihat, memahami masalah yang ada, kemudian baru kita muncul. Dia memicu gitu. Kita untuk melihat dari angle yang berbeda-beda, jangan-jangan. Bisa sama, bisa berbeda. Tapi yang pasti bukan sesuatu yang dari awal kita sudah bawa-bawa gitu. Saya pasti lihat orang yang kacamata. Nah gitu kan. Kadang-kadang kita mesti ngobrol dulu, misalnya gitu ya. Udah lama mungkin Anda ngobrol nggak sekali, kadang-kadang baru mulai belum bisa bilang, kayaknya bisa nih, kayak suka nih. Gitu. Bisa deh, ya nggak tahu lah yang pertama kali. Tapi intinya bukan sesuatu yang sifatnya secara konsisten, paling itu menurut saya. Yang terakhir saya simpan dulu untuk dibahas bersama. Jadi kalau yang lain mau
menanggapi juga soal bagaimana menyikapi perubahan sebagai batasan. Apakah justru lebih baik kita menciptakan modul-modul yang fleksibel? Jadi sebenarnya mengantisipasi perubahan itu kita harus sadar bahwa itu akan pasti berubah. Percaya. Jadi sama seperti kebudayaan tidak terlalu statis, terlalu berubah. Arsitektur juga sama, meskipun dikunci dengan beberapa kontrak, mulai dari desain, schematic, preliminary, development, sampai construction itu selalu ada proses untuk berubah. Jadi intinya adalah siap untuk berubah secara mental. Kita harus siap berubah secara mental. Tidak harus dengan modul itu. Soalnya modul itu masih standar yang ditemukan tadi sampai dulu setelah periode kedua. Saya pikir kita bisa memiliki satu strategi atau metode baru pendekatan. Soal inspirasi tadi, kita cari ide. Jadi saya pikir kita udah bukan zaman dulu lagi di mana cari inspirasinya itu harus ke gunung nyepi gitu, enggak lagi ya. Karena ini zaman informasi teknologi yang cuman saya percaya pada satu proses. Ada kalau gelas yang diisi air itu makin lama ditumpah. Jadi intinya kalau kita mau mencari ide sesuatu kita harus sampai tumpah. Ini harus dikucurin dengan informasi sebanyak mungkin. Intinya itu. Jadi begitu kucurannya banyak, perlu di otak kita sambil mimpi aja langsung gambar gitu, gambar kalau udah ketemuan gitu. Jadi intinya kalau mau bikin sesuatu ya kumpulin sampai penuh gitu. Kalau saya pas lagi pusing cari itu tentang ini sih, wah hasil saya banyak. Salah satu kamu nyari kamu nyari itu email semua kita rapatin, kita omongin sampai pusing gitu, sampai kepala saya pusing. Itu baru bahaya gitu ya. Jadi sama itu untuk mempercepat aja. Jadi karena informasi udah banyak sekali lewat internet, lewat apapun kita bisa mendownload semua informasi untuk mendapatkan itu. Oh ya, dulu silakan. Yes. Kalau saya mungkin jawabnya langsung satu dua digabung. Perubahan itu kalau saya melihatnya sebagai modal, malahan bukan sebagai constraint, karena memang itu sesuatu satu-satunya yang konstan adalah perubahan gitu. Contohnya misalnya kalau saya melihat saya tahu inspirasi dan segala macam, salah satu yang paling dekat aja yang kemarin ini saya lagi terinspirasi lagi adalah kayak pemukiman di Bukit Duri yang beberapa bulan kemudian banjir sampai 3 meter ke atas. Dalam 3 minggu mereka udah bisa bikin lagi, mereka udah ekonominya balik lagi dan sebagainya. Jadi bukan saja punya perubahan yang diinginkan, cuma perubahan yang dipaksa, juga sebuah kekuatan yang bisa generatif itu, dan bukan berarti romantis terhadap kemampuan masyarakat untuk hidup di bawah standar kenyamanan atau kemiskinan, cuman lebih ke ada bahwa bagaimanapun mau ditekan seperti apapun atau pengungsian yang setiap misalnya di perbatasan berupa Thailand yang pernah saya datang itu setiap beberapa bulan paling enggak mereka akan diusir dari satu tempat, mereka mesti pindah ke tempat lain, gipsi gitu, seperti itu. Dan makin lama dengan balik ke green design dan tekanan ancaman lingkungan sekarang, bahwa hal-hal seperti itu akan semakin banyak terjadi. Buat saya sih bukan pertanyaan lagi apakah itu
itu harus dipikirkan apa enggak, cuman kayak memang itu pasti akan terjadi. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan terhadap hal yang pasti terjadi itu. Inspirasi ya itu susah memang, kalau nggak dikerjain nggak akan jadi mendingan kerjain aja dulu. Inspirasi apa enggak, ide mah murah, ngerjainnya yang mahal. Sampai nah ini aspek tapi dia desainer saya buat nyata itu bilang menurutku paling murah itu sebetulnya ide di mana-mana ya. Tadi ada cari inspirasi, ide itu muncul dari inspirasi. Sebenarnya itu nggak ada yang baku, nggak ada yang fix bahwa oh ini harus begini. Kita melihat orang itu tadi contoh waktu itu kita pernah ngerjain project, hasilnya itu variatif sekali, inspirasi juga variatif. Ada satu misalnya seperti tadi saya ceritakan, itu salah satu inspirasi adalah menganalisa orang, melihat kebiasaan. Oh ternyata ada di situ celah opportunity untuk kita mendesain sesuatu yang lebih baik. Sekali lagi saya bicara dari sisi produk, model, what can we improve dari analisa. Tapi ada juga yang sering kita lakukan juga adalah melihat teknik produksi. Gak perlu teknologi yang canggih justru, kadang teknologi yang sederhana. Jadi kita jalan misalnya ke Tulungagung melihat, oh gini kok caranya membuat suatu ukiran dari marmer. Terus kemudian bagaimana yang kira-kira kita bisa improve produk yang mereka produksi dari sisi ekonomi dan segala macam. Oke, jadilah produksi. Itu inspirasi beda. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sama orang yang pengrajinnya, oh Pak saya kalau ini saya ini cenderung seperti ini. Oke deh, kita coba kerjasama dari dialog terus sama-sama. Akhirnya menjadi sebuah ide itu juga inspirasi datang dari personal relationship sama kita seniman ini. Kemudian ada lagi inspirasi misalnya waktu itu kita dibawa flat furniture untuk apartemen tapi di Jepara. Simply kita lihat problem dalam supply produk yang sesuai dengan market opportunities. Teman-teman arsitek dengan Pemda dan Departemen PU kalau nggak salah mencanangkan 1.000 apartemen, 1.000 tower. 1.000 tower, balik lagi ngitung kan 1.000 tower, 1 tower berapa nggak 1 tower yang bisa kira-kira gimana tuh sudah unit 1 tower 300 bisa tahu lah. Nah tinggi kan tower itu tuh yang sekarang lagi banyak ini, yang Pak Jokowi itu masukin semua orang di situ kan perlu mebel gitu kan. Nah, cuma orang sekarang nggak kebayang rumahnya paling tinggi tingkat 2 kok ini sampai tingkat 30 gimana gitu. Apakah mebel kira masih bisa masuk ke tingkat 30? Liftnya aja sebesar lift itu kayak apa tuh mas bisa kan? Lift itu segini nih bisa. Nah, itu contoh itu dari situ terinspirasi ada problem yang kira-kira oke kita coba yuk mendesain barang kira-kira produk apa sih yang bisa mengisi 1.000 tower tersebut ya dari Jepang. Apakah kita pikir-pikiran atau tidak? Nah, akhirnya kita timbul ide-ide baru kan dari kanan dari problem. Tapi sekali lagi yang satu yang paling saya tekankan ke teman-teman mahasiswa, kalau mencari ide dari problem solving, problemnya jangan diada-adain ya, real problem. Kadang diada-adain, oh saya tuh ternyata kalau begini nih, beneran nggak sih sebenarnya? Problem tuh Pak, ini begini Pak, orang-orang kebingungan waktu itu UI itu ada yang di arsitektur, kita bikin project. So, jujur, ini Pak orang tidur-tiduran nih banyak suka berantakan. Kita mau bikin mebelnya gitu kan untuk yang suka tidur berantakan. Nah, dari situ kita mesti jujur. Ini orang berantakan kenapa nih? Pingsan kah? Males kah? Apa? Mungkin dia mau acting kah? Ya, mesti jujur. Apa ngekos di situ ternyata malu-malu belajar ini baru dia keluarin itu lipatnya kan. Nah, dari situ. Itu aja sih pesannya satu, misalnya mencari inspirasi. Ini problem solving Pak, problemnya begini, beneran loh begini problemnya. Saya rasa iya, kan? Rasa. Nah,
Itu aja sih. Jadi konspirasi itu banyak sekali. Nah kalau soal adaptability ya, ini kan saya juga bisa dari produk ya. Tadi transparan itu ada juga yang dikatakan sebenarnya the change ini, perubahan ini sebenarnya kita bisa melihat juga sebagai opportunity. Kalau nggak berubah mati loh produk atau produk desainer gitu aja. Label gitu aja, kapan kita ngedesain yang baru gitu kan. Dengan perubahan kita sebagai desainer harus justru malah memiliki adaptability, ability to adapt, ya ability to adapt. Jadi setiap kali saya tuh run seri 2, di label charger gimana nih caranya nih? Nah, dapat ada opportunity, adaptability. Ya udah kita mendesain label yang bisa adapt dengan colokan. Tapi kalau kita bisa ngomong sama mas colokannya kalau bisa kalau kemana ya charger yang ini yang wireless charger gitu kan nanti lama-lama tapi itu nanti mungkin kalau wireless charger ada lagi ketidaknyamanan tertentu yang kita bisa mendesain, bisa ciptakan ketidaknyamanan tersebut. Efeknya ini domino efek ketidaknyamanan ini sehingga menjadi opportunity. Ini real thing aja sih yang terjadi dan akhirnya saya desainkan very simple side table lah gitu. No brainer lah, bukan yang canggih-canggih seperti apa, hanya orang gampang nyolok gitu aja udah gitu. Mungkin menyambung dari David sama Pak Joshua, desain juga kan bukan juga cuma untuk mencari kenyamanan. Ada desain-desain yang menahan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Kayak kenapa kursi di pinggir jalan dibentuk seperti itu supaya orang nggak liburan dan sebagainya. Dan ketidaknyamanan yang memang yang maksudnya memang tidak nyaman, jadi menahan itulah. Paling nggak arsitektur, saya nggak tahu kalau desain karena cuman arsitektur itu kan mengizinkan beberapa hal terjadi, cuma tidak mengizinkan juga menahan beberapa hal terjadi itu termasuk ya. Dan sebagai pengguna balik lagi ke architecture for everyone dengan awalnya yang berbeda itu, kalau buat saya di situ mungkin pertanyaannya apakah pintu itu dilihat sebagai hasil arsitektur yang dipakai atau menciptakan arsitektur dari pintu itu juga bisa. Pintu yang terbuka, pintu yang tertutup, dan jadinya ceritanya bisa berbeda aja kalau buat saya. Mungkin kesempatannya ada di situ, bukan lagi menjawab hal-hal yang biasa dijawab dan sudah terjawab, cuman ada hal-hal yang misalnya mungkin dari personal sudut pandangnya, ada hal-hal yang luput sebelumnya, cuman bisa jadi misalnya dikumpulin bisa jadi sesuatu yang dan kalau emang nggak suka resistensi kan juga bisa. Ya, saya nggak pernah pakai Facebook, saya nggak Twitteran, saya nggak dipaksa sama seluruh dunia untuk pakai itu, dan memang ada harga yang bisa dibayar karena saya nggak pakai itu, cuma ada alasannya kenapa saya nggak pakai, dan sampai saat ini masih alasannya itu. Ya, saya sudah dapat kode dari ujung sana, waktunya sudah habis, jadi ya saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan. Selanjutnya pilihannya ada pada kalian, apakah ingin menyiksa diri sendiri atau memanjakan diri, apakah kalian ingin mengejar ketidaknyamanan atau kenyamanan. Tapi semoga diskusi ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan inspirasi, dan terima kasih kepada para pembicara yang telah datang dan juga terima kasih. Sangat menginspirasi dan semoga bermanfaat. kalau gitu langsung aja penyerahan plakat oleh Kadharita kepada pembicara. Pertama kepada Pak Budi Pradana.
Pak Joshua Simanjuntak.